seorang yang masih muda yang bernama Harithah bin Nu'man, masih berumur 16 tahun. Tapi lihat bagaimana beliau suatu waktu pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, berpapasan dengan Nabi SAW suatu pagi hari. Maka kemudian oleh Nabi SAW ditanya, "Ya Harithah, kaifa asbahta?" Wahai Harithah, bagaimana engkau dapatkan diri kamu di dalam pagi hari ini? Maka kemudian Nabi Harithah tersebut mengatakan dan menjawab pertanyaan Nabi dengan menjawabnya, "Ya Rasulullah, inni asbahtu mu'minan billahi haqqa." Ya Rasulullah, aku ini dalam keadaan pagi hari ini dalam keadaan beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Seorang pemuda masih berumur 16 tahun, dia mengatakan dengan perkataan yang sangat tinggi tersebut. Sehingga kemudian apa kata Nabi Muhammad? "Ya Harithah, undur maza tagul, fa inna likulli qaulin haqiqah, fama haqiqatu qaulik." Wahai Harithah, lihatlah apa yang kamu katakan. Setiap perkataan itu pasti ada tandanya. Tandanya kalau kamu itu benar-benar dalam mengatakan apa yang kamu katakan itu apa? Maka dijawab oleh Harithah, "Ya Rasulullah, inni la ajiduka anni bi arsyir rahmani bariza." Ya Rasulullah, aku melihat seakan-akan yang namanya arus Allah itu tampak kepadaku. Yang namanya penghuni surga sekarang ini berada dalam surga, sedang menikmati kenikmatan surga, aku melihatnya. Aku melihat seakan-akan yang namanya penghuni neraka itu sedang diazab dan mereka kesakitan dan mengadu-ngadu karena kesakitan. Aku melihatnya. Dalam pandanganku, ya Rasul, antara emas dengan bebatuan itu sama saja. Maka menjadi tergerus cintaku kepada dunia dan menjadi membesar cintaku kepada akhirat. Maka ketika Nabi SAW mendengar jawaban tersebut, Nabi SAW tersenyum gembira, bahagia, lalu ditepuknya dadanya Sayyidina Harithah. Harithah abdun nawwarallahu qalbah. Harithah adalah seorang pemuda yang Allah berikan cahaya dalam hatinya. Ya Allah berikan cahaya dalam hatinya. Arafta fastaqim. Kamu sudah tahu, maka hendaknya kamu istiqomah. Dan sebagaimana keadaannya Nabi Muhammad SAW, kalau beliau itu senang kepada sesuatu, maka beliau itu memberikan sodoran kepada yang memberikan kesenangan dan kebahagiaan itu. Sehingga Nabi SAW berkata kepadanya, "Ya Harithah, sal masyid, mintalah apa saja, aku akan mintakan pada Allah." Apa kira-kira yang diminta oleh Sayyidina Harithah? Masih berumur 16 tahun, yang sekiranya yang kita seumur dengannya, yang 16 tahun juga, sekiranya diberikan sodoran daripada Nabi SAW untuk meminta dalam mimpi kita, misalnya mimpi Nabi, lalu Nabi SAW memberikan sodoran meminta kepada kita, apa kira-kira yang kita minta? Kita ingin bermimpi Nabi Muhammad, kita ingin melihat langsung Nabi Muhammad, kita ingin yang lainnya. Tapi ternyata yang diminta oleh Sayyidina Harithah adalah, "Ya Rasulullah, ud'ullah li bisyahada." Mintakan kepada Allah supaya aku meninggal dalam keadaan syahid. Maka kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya, "Allahumma rzuq Harithah asyhada." Ya Allah, berikan Harithah mati dalam keadaan syahid. Subhanallah, tak lama kemudian datanglah suatu pengumuman untuk berperang di dalam peperangan Uhud. Ketika dalam peperangan tersebut, maka beliau berada di front yang paling depan, bukan yang paling belakang. Pada saat akan dimulai peperangan atau duel itu, Sayyidina Harithah masih menikmati beberapa butir kurma di tangannya. Ketika dia makan satu persatu, tiba-tiba mendengarkan suara kumandang Nabi SAW untuk menyerang ke arah musuh. Di saat itulah kemudian dilemparnya itu sisa daripada kurma itu, dan
Temannya mengatakan, "Gal ya Harisah, jangan kau lempar, jangan kau buang, kau makan untuk menambah energimu." Apa jawaban Sayyidina Harisah? "Gal tidak, aku sudah mencium baunya surga di arah musuh sana. Lebih nikmat dari makan, lebih nikmat daripada kawin, lebih nikmat daripada segalanya." Sehingga apa? Dia hilangkan itu semuanya. Kesempatan untuk berdoa dia hilangkan, untuk berdoa terkait dengan dunia. Padahal kalau dia itu meminta pada Nabi SAW, apapun yang dimintanya pasti Allah akan kabulkan. Menjadi seorang raja di dunia akan dikabulkan. Menjadi seorang laki-laki yang kawin dengan istri yang paling cantik di dunia akan dikabulkan. Menjadi seorang yang paling banyak hartanya akan dikabulkan. Tapi ternyata yang dimintanya bukan itu. Dan subhanallah, ketika terjadi peperangan dan setelah usai peperangan, ternyata Sayyidina Harisah termasuk yang gugur dalam peperangan tersebut. Dan subhanallah, luka-luka yang ada di dalam tubuh Sayyidina Harisah berjumlah 90 sekian tusukan. Sabetan pedang, tusukan panah, tusukan tombak, tapi semuanya 90 sekian itu semuanya di depan, tidak ada di belakang, tidak di samping. Ia menandakan bahwasanya beliau tidak pernah mundur, tidak pernah lari ke samping, tapi terus maju-maju ke depan, dan akhirnya beliau gugur sebagai seorang syahid. Ketika beliau gugur sebagai seorang syahid, datanglah ibunya kepada Nabi SAW dalam keadaan menangis, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku di manakah Harisah sekarang ini. Kalau kau katakan bahwasanya Harisah sekarang ini berada di dalam surga, aku tidak akan menangisinya, dan aku akan tertawa, aku kembali ke rumah dalam keadaan puas dan bahagia. Tapi kalau kau katakan bahwasanya Harisah sekarang bukan berada di dalam surga, maka mulai saat ini aku akan menangisinya sampai aku melepaskan ruh daripada badan ini." Apa jawaban Nabi Muhammad? "Ya Ummah Harisah, wahai ibu Harisah, apakah kamu anggap bahwasanya surga itu cuma 1 derajat saja? Ketahuilah wahai Ummah Harisah, bahwasanya surga itu berderajat, ada yang tinggi, ada yang tengah, ada yang rendah. Dan ketahuilah bahwasanya putramu Harisah telah mendapatkan derajat yang paling tinggi, yaitu Al-Firdaus Al-A'la." Sehingga kemudian ibunya dalam keadaan tertawa, yang tadinya menangis, dalam keadaan bahagia, yang tadinya sedih, dan dia berkata, "Untung bagimu nak Harisah, untung bagimu Harisah, untung bagimu Harisah."